Garda Transformi, Pakai beli Indonesia, bela Indonesia, bela Indonesia, beli Indonesia, sehati, kawal pasar halal, UKM Nusa Ungu. jaya, jaya, jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bang Acoy Sikanco. Pada kesempatan kali ini Bang Acoy bersama rekan-rekan UMKM Nusa Ungu mengikuti penyuluhan yang membahas pentingnya sertifikat halal bagi teman-teman yang punya produk olahan makanan, minuman, dan sejenisnya. Juga disampaikan untuk alur pembuatan sertifikat halal itu seperti apa. Maka dari itu, mari kita ikuti bersama apa yang disampaikan oleh pendamping halal Kabupaten Cilacap, yaitu beliau Mas Enden. Bagi teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli kedondong, yang beli ibu pakai kerudung ungu. Tepuk tangan dong buat UMKM Nusa Ungu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kami hormati tuan rumah Bu LS kami, kemudian senior kami Pak Tarmo ya di bidang tahan pangan, kemudian para sahabat kami di pendamping proses produk halal, dan para peserta semuanya yang sudah hadir di sini. Mohon izin, pertama saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Enden Primadika. Orang-orang biasanya manggilnya ada Mas Gendeng, Mas Endeng, Mas Ende. Nah sekarang diperjelas Mas Enden ya. Ini agak kebarat-baratan ya, Sunda ya. Bahasa saya orang Sunda, tapi saya belum bisa bahasa Sunda. Hadir ke sini, berapa sudah saya kenal, berapa sudah pernah juga bertemu dengan saya, beberapa juga sudah pernah saya bantu untuk sertifikasi halal yang pertama. Ini prosesnya Bapak Ibu yang mungkin sudah ikut saya di sertifikat halal batch 1, posisi sekarang masih di sidang fatwa. Dan untuk di Cilacap maupun nasional itu belum ada yang sertifikat yang sampai sekarang sudah terbit. Jadi masih menunggu, nantilah setelah, kalau sudah Oktober ya ternyata belum terbit, nanti boleh calling saya, WA saya, nanti biar kita kawal, kita tanyakan ke pusat kenapa kok yang tadinya di juknis itu hanya 20-30 hari tetapi bisa sampai 3 bulan belum jadi. Tetapi ini menambah semangat kita semua bahwa proses halal, sertifikasi halal itu tidak berhenti di batch 1. Ada lagi yang batch 1 25.000, antusiasnya sangat luar biasa. Di terakhir itu, di sesi terakhir 3 hari terakhir itu hampir 10.000 langsung pada cepet-cepetan. Jadi begitu kuota habis 20.000, maka sama BPCPH itu menambah kuota lagi sebesar 300.000 lebih kuota halal. Nah inilah yang mari Bapak Ibu sebagai pelaku usaha harus memanfaatkan ini. Ada sertifikasi halal gratis. Kenapa sih harus sertifikat halal? Terus kemudian bagaimana sih cara mengurusnya, cara syaratnya? Nanti izinkan saya untuk menjelaskan untuk alur bagaimana prosedur sertifikat halal ini. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, sekarang sertifikat halal itu sudah tidak lagi yang mengeluarkan itu MUI, tetapi sudah di bawah BPJPH. Tapi peran MUI di sini juga ada sebagai komisi fatwanya. Jadi ketika Bapak Ibu mendapatkan halal,
bukan kami yang memutuskan ini layak atau tidak untuk sertifikasi halal, ini lolos atau tidak untuk bisa mempunyai sertifikasi halal, tetapi yang menentukan tetap adalah para ulama di atas, yaitu di MUI-nya. Nah, BPJPH ini sebagai yang punya anggaran, yang ngasih Bapak Ibu gratis. Bapak Ibu semuanya kalau misal mau ngurus sendiri, itu kemarin kita di dinas itu harganya itu sekitar 3.400.000. Wow. Nah, itu Bu Siti, kalau nggak ada anggaran bayar sendiri kok pada nggak mau ya. Nah, ini ngomong gratis, maka ayo berbondong-bondong untuk bisa sertifikasi halal mumpung gratis. Nanti kalau sudah tidak gratis bayar sendiri 3.600.000. Suwe mana? Nah, ini lagi mumpung masih ada agenda program yang namanya program Sehati. Jadi ini program gratis Bapak Ibu. Ayo semuanya memiliki usaha, semuanya punya usaha? Punya. Punya usaha semua ya. Usahanya makanan, minuman? Makanan. Makanan apa? Makanan apa? Keripik bisa. Apalagi kira-kira yang punya makanan adalah kepemilikan NIB, nomor induk berusaha. Apa itu NIB? NIB itu sebagai pengganti dari SIUP. Kalau dulu SIUP ada TTP, ya, yang harus buat itu harus ke RT RW, terus kelurahan, kecamatan. Nah, sekarang hanya di genggaman tangan saja, itu 10 menit itu udah jadi untuk membuat NIB. Kenapa harus NIB? Sekali lagi, Anda mempunyai NIK. Kenapa? Karena sebagai warga negara. Kalau NIB sebagai pengakuan bahwa Anda adalah pelaku usaha. Kalau ngakunya pelaku usaha, berarti kan harus mempunyai secara de faktanya memang teman-teman ini pelaku usaha, ada produknya di rumah, ada proses produksinya di rumah, tapi secara pengakuan dari pemerintah harus ada kepemilikan NIB. Nanti kalau sudah ada NIB itu memberikan kemudahan-kemudahan yang banyak. Yang pertama adalah mendapatkan sertifikasi halal gratis. Yang kedua adalah mendapatkan bantuan-bantuan itu ya, tidak harus ke RT RW dan lain. Cukup dari NIB, kumpulkan ke saya dan bisa diproses. Seperti itu. Jadi cukup dengan Gratis, tis. NIB gratis 10 menit jadi itu untuk sertifikasi halal, untuk bisa daftar bantuan, untuk bisa mengikuti pelatihan. Kadang-kadang mungkin jarang terdengar jarang sampai di Nusa Ungu ya. Makanya ini salah satu atau beberapa juga sudah masuk di grup UMKM. Jadinya kalau ada acara-acara di kota, ini ada pelatihan di Hotel Home, ini ada pelatihan di Hotel Davang, ini ada pelatihan di provinsi, itu akan sampai. Nah, di sini sudah ada beberapa Bu yang join. Nanti ibu-ibu yang sudah join grup ini bisa menjadi corongnya UMKM itu ke bawah di tingkat dusun, desa, RT, RW, itu supaya harus sampai. Jadi harus ada wakil Nusa Ungu yang bisa tergabung di grup itu. Bagaimana kalau semuanya mau masuk grup? Bisa juga, tapi harus daftar. Daftarnya ke PLUT misalnya, yang menangani tentang UMKM. Seperti itu. Gitu ya Bu ya. Jadi setelah ini yang punya usaha wajib punya NIB. Kalau sudah punya NIB, baru nanti kita layani sertifikasi halal gratis. Baru kita ikutkan pelatihan-pelatihan. Baru kita ikutkan program-program pendampingan lainnya yang ada di kepemerintahan. Baru kita daftarkan kalau ada program Banpres seperti itu, kita daftarkan. Nggak perlu lagi pakai SKU dari desa, surat keterangan usaha, itu hanya sementara. Tapi kalau NIB sampai usahanya itu masih berlangsung, itu masih berlaku, tidak perlu perpanjangan lagi. Nanti selain NIB baru melengkapi sertifikat-sertifikat yang lain, ada halal, ada PRT, ada haki, hak merek, dan lain-lainnya. Inilah kemudahan-kemudahan yang didapatkan apabila Bapak Ibu sudah memiliki kepemilikan nomor induk berusaha NIB. Jadi syarat pertama adalah NIB untuk bisa dapat halal. Syarat kedua adalah produk-produk yang memang sudah bisa dihalalkan. Semuanya sebenarnya bisa, cuma perbedaannya adalah ada yang gratis, ada yang berbayar. Siapa yang masuk gratis? Yang masuk gratis adalah peyek, some, siapa lagi? Keripik, martabak mini. Asal jangan ada ayamnya ya. Nah, saya ini aja deh. Yang tidak bisa ya, yang tidak bisa itu sertifikasi halal gratis. Pertama adalah olahan-olahan ayam khusus nggak bisa. Ya, yang ada olahan-olahan ayam lah, olahan-olahan daging.
Kue kering. Yang ada dagingnya, yang ada ayamnya, terus restoran nggak bisa, rumah makan Padang gitu nggak bisa ikut. Boleh. Ini kan produknya Bu. Kalau bahan-bahannya nanti kita cek. Kalau produknya sudah bisa ikut halal, tinggal bahan-bahannya nih. Kita cek nanti. Kita cek garamnya pakai apa Bu? Garam daun misalnya. Minyaknya pakai apa? Minyak bimoli misalnya. Ya kan? Terus kemudian gulanya pakai apa? Gulaku. Nah, seperti itu. Itu yang nanti akan kita cek setelah masuk ke proses produk halalnya. Jadi itu syarat. Contohnya sambal kacang, ini sambal kacang Bu Kami ini sedang kita ajukan, sudah masuk ke sidang fatwa Bu Kami, tinggal menunggulah. Sudah masuk di sidang fatwa ulama, sudah masuk ke sana, tinggal nanti kita lihat hasilnya. Apakah ini layak oleh ulama? Ya saya kira untuk produk simpel seperti ini sudah jelas lah ya. Bahan-bahannya rata-rata Alami. Ada kacang, ada gula, ada cabai, rata-rata alami. Garamnya garam daun misalnya, ininya penyedapnya pakai masako. Itu kan itu ya. Misal ini kan Misalkan Bu. ya, misal maksudnya apabila nanti ada produk-produknya, misal ada masako, ada totole, ada apa lagi? Royco. Sasa, Reiko, sampai hafal Bu, karena setiap hari ngurusinnya seperti itu. Ya kan? Yang kue misalnya ada Kering. 12 misalnya ya kan? Terus kemudian ada coklat ya, Pakocip. coklat matahari dan lain-lain. Nah itu bisa jalan. Sudah jelas sampai sini terkait syarat? Terkait syarat sudah jelas? Yang sudah apa Bu? Sudah mengajukan ada nggak mengumumkan ke tempat masing-masing. Medianya. Pakai itu. Gimana Bu? Kalau sudah mengajukan, sekarang lagi proses misalnya, itu sewaktu-waktu ada nggak ini ada yang membayar tempat kita. Oh survei itu proses verbal. Survei RT ya. Sudah jelas. Dari sana. Ya, tadi pertanyaannya nanti dikunjungi nggak Mas? Ya kan? Itu kalau secara prosedur ya, secara prosedur yang paling sesuai lah, yang paling sesuai itu harus dikunjungi. Demikian tadi informasi yang disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita dan teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk di-share agar banyak yang lebih tahu akan informasi tersebut. Terima kasih dan jangan lupa ikuti selalu channel Bang Acoy Sikanco. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu.